Apakah Bunda Maria mengalami sakit saat melahirkan Yesus? Salam sejahtera para sahabat, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan juga kehidupan kita semua. Nah, dalam video kali ini para sahabat, kita masih membahas tentang Bunda Maria. Dan pertanyaannya saya ulangi. Apakah Bunda Maria mengalami sakit saat ia melahirkan Yesus? Bagaimana jawabannya? Nah, jawaban kita sebagai gereja Katolik, tidak. Kok bisa? Nah, alasannya karena Bunda Maria tidak memiliki yang namanya dosa asal. Dosa asal adalah dosa pribadi manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, yang menimpa kodrat manusia, sehingga diwariskan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Nah, para sahabat, memang Gereja Katolik tidak menjadikan ajaran bahwa Bunda Maria tidak mengalami sakit saat ia melahirkan Yesus Kristus sebagai dogma atau ajaran. Namun, Gereja Katolik mengajarkan bahwa yang pertama, bahwa Bunda Maria tetap perawan sebelum dan pada saat dan setelah ia melahirkan Yesus Kristus. Dan dasar dari kitab sucinya bisa kita baca di kitab Yesaya pasal ke-7 ayat ke-14, kitab Yesaya pasal 66 ayat ke-7, kitab Yeskel 44 ayat 1-3, Katekismus Gereja Katolik 499. Kemudian yang kedua, Bunda Maria dikandung tidak bernoda, Katekismus Gereja Katolik 491. Nah, tentang berbicara sakit melahirkan, itu disebabkan karena dosa asal di kitab Kejadian pasal ketiga ayat ke-16. Dosa yang dilakukan oleh Hawa sehingga Allah menghukumnya dengan susah payah saat melahirkan. Dan terbukti di zaman canggih seperti saat ini, walaupun peralatan untuk bersalin sangat lengkap, sangat modern, tapi yang namanya melahirkan tetap mengalami yang namanya rasa sakit. Jadi saya ulangi ya, baik Bunda Maria maupun Kristus yang dilahirkannya tidak memiliki atau tidak mempunyai yang namanya dosa asal. Maka Bunda Maria tidak mengalami konsekuensi dosa asal, sehingga ia tidak mengalami sakit saat melahirkan Kristus. Seorang apologis Katolik bernama Dr. Taylor Marshall menjelaskan, sejumlah orang menganggap bahwa keyakinan Katolik tentang hal ini merendahkan kemanusiaan Kristus sendiri. Namun, kita mesti mengingat bahwa Kristus pernah berjalan di atas air, berupa-rupa di Gunung Tabor, kemudian pernah keluar dari kubur. Bahkan Yesus sendiri pun pernah menembus pintu yang terkunci setelah kebangkitan. Nah, tak ada satupun dari fakta ini yang merendahkan kemanusiaan Kristus sendiri. Oleh karena itu, percaya bahwa Kristus keluar dari rahim Bunda Maria dengan cara yang misterius, bukanlah tanpa alasan ataupun kurang menghormati kemanusiaan Kristus. Justru sebaliknya, hal ini adalah keyakinan dari para orang kudus yang tersuci, seperti para bapak-bapak gereja yang pandai, yang telah mewariskan ajarannya di dalam gereja Katolik. Nah, bagi siapapun yang menyangkal ketiadaan rasa sakit dan keperawanan pada kelahiran Kristus, mari kita tanyakan
kepada kutipan dari Santa dan Santo ataupun dari Paus sendiri. Mana yang mengajarkan demikian, yaitu teks yang menegaskan bahwa kelahiran bayi Kristus menyebabkan kesakitan kepada Bunda Maria dan merusak perawanan fisik dari Bunda Maria. Dari ke-33 orang doktor gereja, tak ada satu orang pun yang menyangkal bahwa kelahiran Yesus Kristus tidak menimbulkan rasa sakit atau tidak merusak. Bahkan sedikitnya 20 orang daripada dokter gereja itu secara eksplisit menegaskan bahwa kelahiran Kristus tidaklah menimbulkan rasa sakit secara ajaib, meninggalkan keperawanan dan fisik Maria tetap terjaga. Nah, ini semua kembali kepada nubuat dari Nabi Yesaya di Perjanjian Lama. Sebelum melihat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Di Yesaya pasal ke-66 ayat yang ke-7. Nah, nubuat ini mengacu kepada Kristus sendiri secara jelas dan sangat sederhana. Nah, para sahabat, itulah penjelasannya. Apakah Bunda Maria merasakan sakit pada saat melahirkan Yesus Kristus? Gereja menjawabnya, Bunda Maria tidak mengalami sakit. Oleh karena dia tidak memiliki dosa asal, karena dia lahir tanpa noda dosa. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, atau komen, memberi masukan atau kritikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.